Oke, welcome back my channel Arthros Rider The Daily Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang branding image lagi. Yang soal kemarin yang belum kelar, saya bahas lagi. Dan tanpa banyak baca dan tanpa banyak ngomong, langsung aja check it out. Oke teman Arthros Rider, kali ini saya akan menceritakan lagi ya penjelasan tentang branding image yang kemarin secara detail. Dan bagi kalian yang YouTuber pemula seperti saya ini, apa sih yang harus kalian lakukan untuk melakukan langkah awal agar YouTube kalian itu bisa dikenal oleh orang banyak? Sebelumnya saya mendapatkan ilmu soal ini nih dari dosen saya sendiri sih, waktu tahun 2017 pas waktu mata perkuliahan itu ada seorang dosen saya itu mengajari seperti itu. Jadi cara membranding sebuah logo. Nah, pembahasan kita adalah yang harus langkah awal yang kalian benahi dulu dalam per-YouTubean. Kalian itu harus membuat logo, teman-teman. Seberapa pentingkah logo ini ya? Kalau misalkan kalian menanyakan itu seperti kepada saya, logo itu sangat penting, teman-teman ya. Logo itu nggak hanya penting aja kalau buat perusahaan, buat wirausaha. Namun logo itu sangat penting juga buat perkembangan channel YouTube kalian. Nah, salah satunya ini adalah kalau misalkan YouTube kalian kasih logo, itu dampak pengaruhnya sangatlah besar. Karena itu sebuah identitas, branding image kalian gitu loh. Ciri khas kalian juga. Kalau misalkan kalian misalkan ada sebuah pertanyaan dari kalian, loh, kenapa artis itu nggak pakai logo, Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Nah, kenapa artis nggak pakai logo atau apa? Sebenarnya gini, teman-teman, artis juga membutuhkan logo gitu loh. Tapi logo sama wajahnya dia itu lebih menjual wajahnya gitu loh. Paham kan maksud saya? Iya. Daripada logo sama wajahnya dia tuh masih terkenalan wajahnya dia gitu loh. Meskipun ditaruh foto dalam profile YouTube-nya, dia tetap terkenal. Karena apa? Karena wajahnya dia tuh udah nggak asing lagi gitu loh. Apalagi ditambahin logo. Jadi kalau misalkan dikasih sebuah tingkatan itu ya, jadi wajahnya dia tuh tingkat nomor 1. Karena dia apa? Dia seorang entertain gitu loh. Dia seorang public figure. Dan nomor kedua barulah diwadahi dengan logonya tersebut. Beda sama kita, teman-teman. Kita kan orang biasa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menaruh sebuah foto di dalam YouTube kita, itu sebenarnya itu sebenarnya kayak kurang menjual ya. Ya mungkin ya agak menjual, tapi kurang lah kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan kita dikasih logo, otomatis logo itu menjual gitu loh. Tinggal kalian pilih deh. Maksudnya kalian mau logo seperti ini contohnya. Nah, logo karakter. Mungkin bisa kalian pilih dengan logogram seperti ini. Atau kalian bisa pilih dengan logo seperti ini, logo ambigram. Nah, dan masih banyak lagi logo-logo yang bisa dikulas ataupun dicari oleh kalian semua untuk dijadikan referensi gitu, teman-teman. Karena makna logo pun sangat dalam bagi sebuah per-YouTubean ataupun PT-PT, seorang wirausaha itu sangatlah penting ya kalau logo itu ya, kalau menurut saya. Terus untuk kedua nih teman-teman ya, kalian harus membuat slider. Nah, apa itu slider? Coba kalian lihat di video part 1 saya, itu kan ada slider. Nah, slider itu teman-teman seperti ini contohnya. Nah, slider itu gunanya untuk agar semua para subscriber kalian itu biar tahu ini misalkan ya, oh ini channel Arthros Rider gitu kan ya, apa aja ya yang dikerjakan, motovlognya itu apa, terus kegiatannya itu apa. Itu slider yang kasih tahu gitu, teman-teman. Jadi setiap orang mengunjungi channel kita, setelah kita desain slidernya, otomatis orang bakalan lihat, oh kalau Arthros Rider ini daily vlog, oh sama ada juga ini motovlog and otomotif, oh juga ada ini adventure gitu loh, teman-teman.
Nah, jika kalian buat slider, pasti keuntungannya itu jauh lebih besar juga gitu loh. Jadi channel kalian itu konsisten dengan apa yang tertera di slider tersebut, nggak asal ngawur bikin konten apa aja dimasukin, itu kayak kelihatannya itu kalian nggak konsisten gitu loh. Misalkan channel saya kan soal daily vlog, moto vlog, otomotif, adventure, terus tak kasih video masak-masak, ya kan, unboxing, itu kurang tepat ngono loh sawangane. Nah, jadi terkonsistennya kalian itu adalah sebuah penunjang dari per-YouTubean kalian juga. Nah, paham kan dari sini? Terus untuk langkah ketiga, thumbnail ya. Thumbnail itu, kalau saran saya buat kalian, thumbnail itu sangatlah penting teman-teman ya. Karena thumbnail itu kayak sebuah judul tapi berbentuk foto. Nah, kalau misalkan ada kan biasanya kayak orang-orang itu kan bikin thumbnail, tapi thumbnailnya tuh kayak semrautan gitu loh, amburadul. Nah, itu yo senggarai kita sebagai user atau pengguna atau yang melihatnya itu jadi kacau gitu loh penglihatannya. Karena apa? Misalkan ini ya, kalau misalkan kita mau ke apa ya, trip to Bromo gitu. Nah, fotonya itu kan pasti thumbnailnya kan trip to Bromo, perjalanan. Nah, terus di thumbnailnya tuh tulisin trip to Bromo, terus ada orang mau tabrakan, terus ditulisin awas tabrakan. Terus habis gitu ada tulisan lagi kelihatan itunya, kelihatan ininya. Nah, itu bakalan kacau tuh loh. Karena apa? Di thumbnail tersebut itu banyak sekali teks-teks ataupun judul yang nggak harusnya dimasukin gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau trip to Bromo, ya udah kalian bikin aja kalau judulnya itu adventure, trip to Bromo, terus perjalanan Kawah Bromo. Itu udah keren sih, udah ngena. Wah, nah ini berarti trip ke Bromo, jalur ini. Oh ya udah tak lihatin aja. Itu pasti orang-orang pasti begitu teman-teman. Begitupun orang-orang awam ya kan. Daripada kita banyak teks di thumbnail tersebut, jadi garai bingung ngono loh para orang yang melihat gitu loh. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Font. Nah, untuk font nih teman-teman ya, font itu sangatlah penting juga yo. Jangan dipikir font itu asal font aja lah, nggak apa-apa. Masih font ini melungker-melungker kok cacing ngono, nggak apa-apa lah ya. Itu sangat disayangkan loh teman-teman ya. Kalau misalkan kita menghiraukan font itu ya. Font itu kalau misalkan dalam editing Instagram itu ada kan namanya itu feed Instagram ya kan. Nah, tapi kalau dalam sebuah per-YouTubean itu dinamai dengan feed YouTube. Nah, kalian ini loh contoh feed YouTube yang bagus teman-teman. Kita ambil dari Master Podcast Indonesia, Deddy Kobuser. Nah, ini coba kalian lihat. Nah, ini kan. Nah, ini Om Deddy ini sangat pintar teman-teman ya. Para konten kreatornya itu sangat keren-keren. Nah, coba kalian lihat. Font Mas Deddy ini lihat entah. Itu fontnya memakai font yang berwarna merah, ya kan? Dengan font campuran putih. Terus ada outline hitam di sampingnya. Nah, itu yang menegaskan bahwa Om Deddy ini sangat konsisten. Dalam hal font pun sekecil itu dia perhatikan gitu teman-teman. Nah, kalian juga harus belajar dari apa ya? Belajar dari cari referensi seorang YouTuber yang ternama itu nggak apa-apa teman-teman. Saya juga pun mencari referensi dari seperti itu. Dari YouTube yang terkenal dari luar, dari dalam negeri juga. Sekonsisten apakah dia? Nah, baru kita cari apa ya? Cari ATM lah, maksudnya amati tiru modifikasi, jangan niru-niru plek-plek gitu loh. Kalau misalkan ada ide tanpa harus mengambil apa ya contoh dari seseorang, itu tambah kerenan mana itu, ancungi jempol. Lah isok limo. Nah, itu kan itu font teman-teman. Nah, coba ya lihat dari YouTubeku ya, ini seperti ini. Nah, ini coba lihat ya kalian. Nah, aku ini pakai font seperti ini dengan warna oranye terus dengan warna campuran warna putih. Nah, ini selalu konsisten teman-teman aku di sini tuh. Pakai font ini terus sampai font campuran putih seperti itu.
Jadi kelihatan konsistennya. Terus itu kan udah poin keempat. Nah, untuk poin kelima, kita akan membahas sebuah opening. Nah, banyak di kalangan sebuah per-YouTubean, opening itu bisa dilakukan dengan bahasa kita, terus disambung juga dengan opening, editing, grafik, motion grafik dari kitanya sendiri. Nah, kalau di saya, opening saya itu lebih menggunakan kedua-duanya. Opening mulut iya, terus di opening dengan motion grafik iya. Kebanyakan orang-orang ya dua-duanya dipakai teman-teman, karena itu penunjang banget ya. Terus ada juga yang opening cuma menggunakan bahasanya mereka, terus nggak pakai kayak motion grafik, itu bisa. Terserah kalian sih, tapi kalau bisa opening itu juga ya, kalau bisa jangan niru-niru orang lah, bikin sendiri sekreatif mungkin. Jujur ya Rek, yo, aku gawe openingku dewe ku, wih, sumpah ya apa ya, di luar kepala, di luar nalar lah anggapannya, karena iki opo yo, awal-awal aku di modelnya opo cek enak ngono iku. Akhirnya aku wis tamat sanggere cangkem lah, akhirnya nemu lah opening kayak gitu. Nah, buat kalian semua yang lagi merintis, galilah sekreatif mungkin imajinasi kalian, terus sampaikanlah ke dalam YouTube tersebut. Insya Allah kamu dapat kok. Tagline-ku ya dalam sebuah per-YouTubean ya, subscribe-mu adalah semangatku teman-teman. Jadi tetap dukung channel ini sebagai channel unggulan, dan semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua. Oh iya teman-teman, satu lagi, ingat, bangunlah sebuah YouTube kalian dengan subscribe yang murni, karena itu hasilnya sangat mewah teman-teman, karena kalian tuh berjuang dari nol. Nah itu loh saksi bisunya nanti ya, buat perjuang subscriber ataupun viewers. Kalau saya sih ya kalau dapat subscriber alhamdulillah, kayak kalau viewersnya meningkat ya alhamdulillah. Oh, kamu lo nggak subscriber, aku ya nggak apa-apa, dinikmati aja. Jadi karena apa, kita menjalani sebuah per-YouTubean itu adalah hobi. Jadi kita melakukan ini nggak hanya karena terpaksaan, dan nggak hanya sebuah ikut-ikutan, karena hobi ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya bagi teman-teman sekalian. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye.